Ya, assalamualaikum mitra YouTube semuanya. Salam sehat untuk kalian semua. Oke, kali ini gue bakalan reading. Gue akan ajak kalian untuk jalan-jalan. Nah, kemana kita? Kita akan ke tempat di mana gue kerja. Nah, jadi ini tempatnya itu berada di Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya di Kecamatan Rongga. Nah, kita akan menuju ke arah sana. Nah, ini kalau kalian lihat, ini memang jalurnya ke arah daerah Cililin. Oke. Sebelum itu gue mau ngasih tahu dulu kenapa gue bisa berada di Kecamatan Rongga. Nah, buat kalian, nah ini nih kita nanti akan belok ke kiri ya. Ini gue lebih seneng motong jalan. Kalau lurus itu ke arah Cihamplas. Waduh, motong jalan. Lebih enak sih kalau gue jalurnya ke sini tiap hari. Oh ya, lanjut yang tadi ya. Jadi gue memperkenalin dulu diri gue. Gue kerjanya sebagai dokter umum. Nah, itu tadi gue bilang gue PTT. Nah, untuk kalian yang belum tahu PTT itu apa, jadi PTT itu adalah pegawai tidak tetap. Itu dulu, Bro. Sekarang diganti jadi Nusantara Sehat. Yap, diganti. Jadi gue ini termasuk mungkin kalau gue sendiri untuk bagian pegawai PTT ini termasuk terakhir mungkin ya, karena udah nggak ada PTT lagi, istilah PTT itu udah dihapus. Nah gitu. Kemudian kita nanti dari sini belok kiri ya. Nah, ini depan di jembatan. Aduh, gua agak batuk nih. Oke, kenapa gue bisa ditempatin di kabupaten ini? Sebetulnya awalnya itu gue pilih wahana atau tempat kerja di mana gue akan bekerja nantinya. Nah, perlu kalian ketahui, PTT itu sendiri itu adalah lebih ke arah kita mengabdikan diri lah. Jadi kalau untuk yang berpikiran ya konotasinya mencari duit atau apalah, menurut gue sih gak ada kayaknya ya. Oke, ini kita menuju ke arah Cililin. Di jalannya kayak gini, nanjak terus. Oke, oh ya, tadi sampai di pemilihan tempat wahana ya. Nah, jadi gue dulu pemilihannya itu di Kecamatan Saguling. Oke, nah ini di depan. Ya, ini kita udah masuk Cililin. Nanti untuk ke arah Kecamatan Rongga kita ke kiri. Kalau kalian yang sudah tahu daerah sini, lurus itu ke RSUD Cililin. Oke, nah jadi yang pertama tadi gue di Saguling ya. Di Saguling. Nah, kapan sih gue pertama kali PTT itu? Gue pertama kali PTT itu tahun 2014. Gue ditempatkan di Saguling sampai 2016 akhir. Nah, 2017 gue pindahlah ke sini. Why? Kenapa kok gue bisa pindah ke sini? Padahal jaraknya 2 kali lebih jauh loh. Dan memang lokasi Rongga ini sekarang, untuk jalan sekarang sih ya seperti inilah, kalian bisa lihat nanti. Nah, ini kita nanti terus lurus ya. Untuk lokasinya jalannya udah mulus. Kalau waktu zaman gua ke Saguling, waduh, bukan main, jalannya hancur. Gua aja nggak bakal bisa pakai motor metik kayak gini. Ya minimal lu harus pakai motor bebek lah. Oke, sorry, gue lagi agak batuk. Untuk perjalanan kita
ini gue pakai motor ya, rata-rata kecepatannya seginilah 90 ya. Kadang kalau misalkan lo mau cepat itu bisa sampai kurang lebih 2 jam kurang lebih. Nah kalau misalkan pakai mobil ya lo bisa 4 jam sih menurut gue, karena kalau di sini kan ada hari-hari pasar juga, karena tidak setiap hari si pasarnya itu buka gitu. Oke. Nah jadi kan gue pindah dari 2017 ya, gue lanjut sampai sekarang. Oke, nah seperti itu. Nah mungkin untuk kalian sendiri berpikiran, loh kok kenapa gue ambil PTT, kenapa gue nggak gawe aja sekalian di rumah sakit, atau ya mungkin tempat-tempat lain lah. Oke, jadi yang perlu kalian ketahuin, sebetulnya ini lebih ke arah jalan hidup gue mungkin ya. Jadi gue sebetulnya dari diri gue sendiri ini gue pengen ngabdiin dulu gitu, seberapa manfaatnya diri gue, terutama untuk negara gue sendiri. Nah itu yang pertama. Jadi ya seperti itulah. Mungkin ini adalah salah satu cara gua. Mungkin kalau orang-orang kan mungkin dengan cara mendedikasikan dirinya berbeda-beda. Kalau gue seperti ini. Karena ya itu tadi yang tadi gua udah bilang, bahwa PTT ini lebih ke lu mengabdikan diri lu gitu. Nah ini kita udah mulai nanjak-nanjak terus ya. Oke, di depan ini kan kita belok kanan. Nah di depan itu ada jalur potong sebetulnya. Nah itu yang motor-motor itu lu bisa lewat situ sebetulnya. Cuman karena kita ya gue mau ngasih tahu ini aja lah, jalur utamanya aja seperti ini ya gitu. Yang kedua, oh iya ya, lanjut dulu. Nah gue kan pengen sebetulnya pengabdian terhadap masyarakat. Jadi ya percuma kalau menurut gue ya, lu pintar tapi lu tidak bermanfaat untuk orang lain, ya lu percuma buat apa gitu kan. Ilmu yang lu udah dapat ya lu kagak manfaatin ke orang lain, ya buat apa, percuma juga. Maka daripada itu gue sih lebih ya niatkan aja lah ibadah. Kalau sekiranya lu mencari uang ya lu bisa lah cari di tempat yang lain, atau mungkin ini di pasar ya. Ini kalau hari pasar, hari ini tuh suka penuh kalau hari pasar. Ini berhubung gua ngerekamnya hari Selasa jadi kosong. Oke, lanjut yang tadi. Nah kalau misalkan konotasinya lu duit, lu cari apa ya, mungkin kekayaan, ya lu bisa mencari. Sebetulnya gue juga bisa sih sebetulnya mencari, cuman ya inilah passion gue gitu. Nah yang kedua, alasan kedua gue, PTT itu sebetulnya gue sih sebetulnya pengen mencari nilai tambah, karena gue pribadi pengen mengimprove keilmuan gue, atau ya istilahnya gue pengen sekolah lagi lah. Nah gue salah satunya, nah ini kalian jalurnya kalau ke kanan itu mau ke arah Saguling, kalau saya bisa deh kita lurus Cipongkor ke sana. Nah jadi yang alasan kedua, gue ingin supaya gue itu bisa melanjutkan pendidikan gue, karena menurut gue sendiri, ini menurut gue loh, untuk ilmu yang gue dapat itu gue masih belum cukup. Dan alangkah baiknya kalau misalkan gue bisa meningkatkan keilmuan gue di satu bidang, salah satu ilmu yang gue pelajarin gitu ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Nah kemudian ya sebetulnya sih banyak tanggapan-tanggapan dari teman-teman gue, yang terutama waktu gue lulus pertama kan berpikiran supaya wah gue mau kerja di rumah sakit, gue mau kerja di mana, mau kerja, bahkan ada yang berpikiran ngapain gue jadi puskesmas gitu kan.
Oh ya, gue di sini di puskesmas, bukan di rumah sakit. Kebetulan tempat yang gue tempatin ini adalah salah satu tempat terpencil. Karena memang kalau kalian kok bisa sih jadi tempat terpencil, memang ada kriterianya tersendiri di situ. Kenapa daerah tersebut menjadi tempat terpencil? Dan salah satunya di sini juga karena kan jarak juga ya, gitu. Oke, nah lanjut lagi. Nah itu tadi ada puskesmas Cicangkang, itu udah lewatin. Oke, lanjut lagi ke ini ya, jadi tempat kerja gua puskesmas. Jadi puskesmas yang mungkin kalian sudah pada tahu, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat. Ini maaf ya, gua agak sedikit batuk, aduh sakit tenggorokan. Ini gua suaranya gua ulang karena gua kurang bagus, anginnya masuk, jadi lebih baik diulang aja lah untuk suaranya. Dan mungkin videonya juga kelamaan 30 menit, padahal ini kurang lebih perjalanan itu tadi yang gue bilang bisa 2,5 jam. Nah ini gue paling seneng di sini karena yang pertama masyarakatnya ramah. Bisa lo bayangin pengalaman gue nih, kalau misalkan memang lu bermanfaat ke masyarakat, masyarakat itu akan menghargai lu sendiri. Karena yang gue rasain itu masyarakat itu senang dengan kehadiran kita. Oh bentar ya, nah kita udah jalannya terus ke atas ya. Nah, senang dengan kehadiran kita, dan gua di sini juga betah lah istilahnya. Selalu bayangin ada pasien yang tiba-tiba datang itu ngasih karena kebanyakan di kecamatan sini berkebun, bertani, ngasihlah ke gua itu buah-buahan, contohnya pisang ataupun apa kayak hasil buah tangan. Kalau di sini sama kayak cililin ya, jadi kerupuk apa sih, kok gua jadi lupa namanya, kurilem gitulah namanya kalau di sini. Nah ini pasar tuh di gunung kita. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau ke Curug Malela, searching aja di Google, ini jalurnya ke sini. Terus karena Curug Malela itu adalah masih termasuk wilayah kerja gua. Oke, lanjut tadi ya jadi masyarakat. Nah itu yang merasa gua bahagia sih seperti itu, dan yang gua rasakan emang seneng kerja di sini. Ya lu bisa, ya mungkin untuk yang lain mungkin tidak bisa merasakan apa yang gue rasain gitu. Pernah gue dikasih 3 ekor, masa 3 ekor bebek itu dikasih aja kayak gitu, dikasih ini buat dimasak ya. Kan gue bingung mau dimasak gimana, gue gak bisa masak. Ya udah gue akhirnya nyuruh teman gue atau perawat untuk disembelih gitu kan, kita makan bareng-bareng. Terus gue pernah dikasih jagung, ikan, wah banyak lah ya. Alhamdulillah kalau untuk masyarakat sendiri itu ada feedback baliknya. Mungkin ya gue sih nggak mengharapin seperti itu ya, cuman ya itu yang gue rasain. Kalau misalkan lu baik ke masyarakat, lu bermanfaat untuk mereka, hasilnya juga feedback ke elunya juga baik gitu. Nah ini untuk jalur ini kita sudah masuk kawasan daerah Gunung Halu. Nah ini jalannya kayak di puncak berkelok-kelok. Oh ya, ini gue sengaja naruh kamera action, ini bukan GoPro ya. Gue taruh di sebelah sini, di stang bagian sebelah kiri, kayaknya keren juga gitu, makanya gue ambil sini. Nah ini, untuk kalian yang belum nonton Rumah Dinas gua, bolehlah kalian nanti nonton ya, di linknya gue kasih di atas sini. Nah ini paling gua seneng kalau misalkan gue perjalanan
menuju ke tempat kerja gua ya kayak gini. Gunung ini nanjak terus jalurnya. Sebelum gua kesini sih dulu ini jalurnya masih jelek. Jalurnya jelek. Terus belum di hotpick, ini kan aspal, ada yang jalannya udah di hotpick aspal. Ya lumayan, alhamdulillah tuh. Gunung semuanya gunung. Jadi kalau ya kalian searching di Google ada sekarang. Oke. Itu ya. Jadi gua mau ngasih tahu ke kalian betapa bermanfaatnya seseorang jika orang tersebut ya bisa berbagi dirinya untuk kemanfaatan untuk orang lain. Dan intinya lo bermanfaat lah untuk orang lain. Berbelit-belit kata-kata gua. Oke. Ini jalurnya ya lumayan cukup. Kalau gua sih seneng nih jalur pegunungan kayak gini, naik turun. Gue paling seneng kayak gini nih. Apalagi kalau jalan kosong, wah lu gaspol aja. Tapi tidak untuk ditiru. Oke, seperti itu mitra YouTube. Nah, ini perjalanan panjang sebetulnya. Oke, untuk kalian yang belum tahu, nah ini tuh tadi ada tulisan Curug Malela, masih terus. Oke, gua akan bercerita mengenai puskesmas. Jadi yang sering datang ke gua atau ke puskesmas itu rata-rata usianya 30 tahun ke atas, itu paling banyak. Nah, untuk yang muda-muda usia 20 tahun ke bawah itu jarang. Mulai ada lagi itu balita. Nah, kita jalan motong ya, itu lurus juga bisa. Cuman kalau untuk motor ini gue lebih seneng jalan motong sini karena mangkas banget. Kalau kalian ke sana itu, waduh lumayan. Lu kayak muterin satu gunung lah lu. Tuh. Wah, ini gue paling seneng kalau lihat ke pemandangan kayak gini nih. Mantap. Nah, jadi tadi ya. Jadi puskesmas di gua untuk anak-anak atau balita sendiri ya mulai dari usia 0 sampai dengan anak-anaknya usianya 10 tahun SD lah ya. Paling banyak itu. Usia yang SMA, kuliah itu udah jarang lah gitu. Jadi puskesmas sendiri bagi kalian ya sudah pada tahu lah ya, pusat kesehatan masyarakat, di mana itu adalah goalkeeper pertama atau istilahnya ya gawangnya lah, untuk gawangnya. Nah, karena kita kan berhubung sekarang zamannya BPJS tuh, kalian kalau yang sudah terdaftar di kartu BPJS atau KIS itu kan ada tulisan tuh Fasyankes atau fasilitas kesehatan yang pertama. Nah, itu tempat kalian itu bisa di puskesmas atau di klinik gitu. Nah, jadi di tempat gua ini di kecamatan Ronggo ini ada sekitar 8 desa kalau nggak salah, atau 8 kelurahan. Nah, ini kebun teh. Gue nggak tahu nih kebun teh ini kok sekarang udah nggak aktif ya. Nah, kebun tehnya ini dulu aktif, tapi sekarang nggak tahu, kayaknya sih didiemin terus katanya. Kalau dengar dari cerita dari teman-teman gua yang nah, ini sebetulnya udah masuk kawasan Gunung Halu, ini kawasan luas. Jadi kalau menurut gua ini perbatasan gua ini, gua paling pinggiran, perbatasan dengan Cianjur Selatan itu paling pinggiran. Nah, ini nanti kita ketemu lagi jalur yang tadi gua ke bawah. Nah, lu bisa lurus juga. Nah, ini. Nah, mungkin kalian bingung ya, kok kagak ada angkot. Emang kagak ada angkot di sini mah. Ada sih, cuman ya sangat jarang gue ngeliat tuh. Itu juga kalau misalkan lebih ke hari-hari pasar ya. Itu memang jarang sih di sini. Ada juga yang bis-bis elap, macam elap gitu. Nah,
Temen gue ada yang pakai bis elap dari Bandung ke sini itu sekitar 5-6 jam waktu. Ya lu tahu sendiri lah elap itu gimana, belum macetnya, belum nongkrongnya. Nah ini perjalanan ini. Nah berhubung ini gue ngambil video ini hari Selasa, nanti kita akan ketemu yang namanya hari pasar di Gunung Halu. Kalau hari Senin itu tadi yang gue bilang itu tepatnya di Sidangkerta. Nah ini keren ya, di Sidangkerta, sekarang di Gunung Halu. Ini bisa bikin macet ini. Jadi kalian kalau misalkan memang mau ke Curug Malela itu harus tahu dulu hari-hari pasar. Karena kalau nggak kayak gitu ya lu bakalan kejebak macet. Pakai motor aja kejebak macet, gimana pakai mobil. Nah ini Polsek Gunung Halu sebelah kiri tadi ya. Jadi polseknya hanya satu, Gunung Halu sama Rongga itu di sini di Gunung Halu. Oke. Ini suara gua agak nggak enak nih. Iya. Nah, jadi untuk puskesmas sendiri banyak program-program puskesmas ya, mulai dari posyandu, pos pelayanan terpadu ya, kesehatan ibu hamil, anak, kemudian ya lebih ke arah promotif serta preventif atau pencegahan serta pemberian pengetahuan lebih ke masyarakat. Sebetulnya yang jadi kendala di sini itu sebentar ya. Nah ini kan ada garisnya, kita terus lurus. Yang jadi permasalahan di masyarakat kita itu terutama di sini itu adalah kendala mereka untuk menuju ke tempat puskesmas ini. Nah ini udah mulai macet nih di sini nih. Ini yang tadi gue maksud. Ini hari pasar, hari Selasa. Nah ini di Gunung Halu ini nih macet parah. Oke, sambil nunggu macet gue akan bercerita tadi ya. Jadi karena di gua itu perbatasan dengan Cianjur Selatan, masyarakatnya juga memang dominan juga lah di sana banyak. Nah mereka itu kesulitan untuk akses ke puskesmas begitu. Nah kemudian di tempat yang puskesmas gua sekarang ini itu tidak ada tempat perawatan. Nah jadi kalau misalkan untuk masyarakatnya ingin ada yang mau dirawat ataupun sakit yang memang ternyata memang diharuskan dirawat, ya gua lempar ke sini ke Gunung Halu. Ini untuk jaraknya kurang lebih berapa ya, 15 kiloan kali ya menurut gua. Nah ini oke, jarak kurang lebih tadi ya 15 kilo, lumayan jaraknya. Ini jalannya udah hancur kayak gini. Ini hari pasar ya wajar, ada macet di gunung ya wajar. Oh iya, ini kalian ini di gunung loh sebetulnya ya, nantilah bisa kalian searching lah di Google Map. Ini di gunung tepatnya ya, kayak gini. Masyarakatnya ramah ya, kita juga feedback harus ke masyarakat juga ramah. Bukan artiannya gue gimana ya, suka marah atau gimana, enggak. Tapi ya memang dimanapun kita berada ya sebisa mungkin kita berlaku baik. Apalagi gua, profesi gua ya harus menunjukkanlah ke masyarakat, dan gue juga memang sudah disumpah. Tapi kalian jangan berpikir wah gue jahat atau apa, kagak lah. Gak boleh itu, ada karma cuy. Oke, ini pasarnya tuh, ini pasarnya kayak gini. Nah, ini seru nih. Jadi gue pertama kali kesini itu gue survei dulu, dan menurut gue jauh, pakai banget, jauh banget.
Mana gua nggak pakai motor gede kayak gini. Pakainya dulu motor bebek. Wah itu pegel banget itu. Gue ngerasain 2 jam perjalanan nonstop agak berhenti. Dikirain gua itu deket, ya maksudnya jauh, sejauh-jauhnya ya nggak sejauh inilah. Ini kalau di kilometer kurang lebih ya 60 kilo, ya lumayan lah 60 kilo. Cuman ya kayak gini, jalannya hancur, tapi perlahan diperbaiki. Nah gitu. Jadi gua bisa terdampar di sini karena kenapa di sini kurang dan tidak ada dokter, tenaga medis. Ya alhamdulillah bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya gue pribadi untuk negara gua sendiri. Ya lu niatnya ibadah aja lah gitu. Tapi kalian kalau misalkan yang mau tahu kira-kira gaji ini nih dokter PTT nih, boleh komennya di bawah dulu. Perlu nggak nih gue videoin atau enggak? Gue udah mau rencana videoin jalur pulang gue, cuman jalurnya nggak balik lagi ke sini. Ada jalur yang menuju ke arah Cipongkor, Gunung Saguling. Nah jalurnya juga ke sana. Jadi kita kalau misalkan mau ke arah sana ya ikutin jalur ini terus. Jalurnya. Nah ini jam-jam segini anak-anak sekolah. Ada yang bilang ke gue, wah ini kesini bisa sejam setengah. Ya tergantung lu bawanya juga. Kalau misalkan lu kebut, cuman ya ngapain juga lu kebut. Ya lebih baik santai. Gue aja segini ya gue bilang udah kebut. Nah ini banyak sawah. Jadi memang mayoritas di sini petani berkebun gitu. Nah untuk kalian kalau bisa kalian menjaga kesehatan dengan olahraga yang minimal 3 kali sehari. Lu bisa jogging, lu bisa main sepeda. Gua lebih seneng main sepeda magnet atau status gitu. Tanya, lihat aja di video rumah dinas. Nah ini ada sedikit tambang kalau nggak salah di situ, pasir, tanah atau apa. Nah ini jalurnya sudah di hot mix. Awalnya jalurnya tidak di hot mix ini, jadi masih tanah merah. Nah ini gue videonya agak gue cut, hampir semuanya gue cut sedikit. Bahkan ini aja udah terlalu panjang lebar menurut gue. Cuman ya asik aja ngeliatnya kayak gini. Oke, nah mungkin kalian yang sudah pernah ke Curug Malela lah ya pasti tahu lah ya jalur ini ya. Nah ini kita sebentar lagi akan menuju ke puskesmasnya. Jadi gue langsung ke puskesmasnya ya. Oke. Di sini udaranya sejuk, enak. Kemudian untuk masalah sinyal, itu sinyal yang gua kebetulan pakai si merah itu bagus. Kemudian yang si LX itu juga bagus. Tapi kalau yang OODO itu kurang, malah nggak ada sinyal sama sekali sini, parah. Nah itu untuk kesinyalan. Mungkin untuk teman-teman di luaran sana PTT itu seperti ini, bahkan ada yang lebih parah lagi daripada gua. Mungkin kalian bisa cek lah, searching. Nah ini kita masih lurus ya, nanti di depan kita ke kanan. Nah mungkin ini segini mah nggak biasa aja gitu, nggak kayak di tempat-tempat PTT yang lain ya, gua akuin. Cuman untuk jarak memang ya sama lah mungkin ya. Karena kenapa ya seperti ini?
Nah kita ke kanan tuh lurus, nanti kita ke katanya ke arah Cianjur Selatan, Cidaun kalau kata masyarakat ini. Terus aja gue pernah sampai ke apa ya, tapi nggak sampai ke sana, tuh jalan hancur. Udah yang bagus tuh kesini aja nih. Nah ini nanjak naik turun seperti ini. Nah jadi gitu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau PTT dimanapun kalian berada, ya gue aja nggak tahu gue mau pilih PTT dulu yang enak atau yang gimana, ya gue mah hajar aja lah mau gue di mana. Yang penting gue bisa mendedikasikan diri gue bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya harus kita syukurin, apapun yang kita dapat itu harus lo syukurin. Jangan lu ngeluh, gaji lu segini ya, nggak usah. Insya Allah yang namanya rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Itu sih prinsip gua, asal lu mau berusaha. Oke. Nah ini sebentar lagi nih, waduh ada mobil ngalangin. Nah itulah kehidupan ya PTT lah, seperti itu. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu. Makanya sekarang saja Nusantara Sehat itu lebih diprioritaskan di tempat-tempat terpencil ataupun sangat terpencil. Nah untuk teman-teman tetap semangat, kita semua harus membuktikan bahwa kita memang dibutuhkan, dan insya Allah ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dulu di kampus itu bisa bermanfaat. Nah itu di depan. Oke, nah nanti kita pulang, gue bakal bikin video pulang ke arah sana yang lurus. Nah kita ini, nah itu di atas tuh sebelah kiri kalian. Oke, kita sudah sampai. Nah ini puskesmas tercinta, antah berantah di mana tempatnya. Nah seperti inilah. Oke, untuk teman-teman